Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membaca ayat nomor 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan, wahai yang sangat menyesal, alal ibadi, atas hamba-hamba, ma ya'tihim, tidak datang pada mereka, mir rasulin, yaitu seorang rasul, illa, kecuali kanu, mereka, bihi, padanya, yastahzi'un, memperolok-olok. Orang-orang yang menentang dan tidak mau patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, maka nanti pada hari akhir, pada yaumil mahsyar, ketika Allah mengumpulkan semua manusia, mereka akan merasa menyesal. Hamba-hamba yang tidak mau taat itu, mereka hamba-hamba Allah yang tidak mau taat kepada utusan-utusan Allah itu tidaklah mereka itu terhadap Rasul. Rasul di sini maksudnya Nabi Muhammad. Illa, kecuali mereka itu kanu, adalah bihi, pada Rasul itu, yastahzi'un, memperolok-olok. Orang-orang kafir Quraisy, yang dimaksud ibad di sini adalah hamba yang tidak mau taat. Ketika Rasulullah datang untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, mereka selalu mengolok-olok padanya, ya, pada Rasul. Mereka katakan bahwa Muhammad itu tidak pantas menjadi Rasul karena dia tidak kaya, tidak punya pangkat. Olok-olok mereka lagi mengatakan Muhammad itu gila, ya. Anta majnun. Muhammad itu adalah pendusta. Yang dikatakan Muhammad wahyu Al-Quran itu adalah omong dusta saja. Itulah yang dihadapi oleh Rasulullah pada masa jahiliyah itu. Kemudian Allah memperingatkan, tidakkah mereka mengambil pelajaran? Alam yarau, tidakkah engkau
memperhatikan kam berapa banyak ahlakna telah kami binasakan qablahum sebelum mereka minal quruni dari beberapa generasi. Annahum bahwa mereka itu ilaihim kepada mereka la yarji'un tidak kembali. Banyak contoh-contoh kaum yang membangkang itu yang mereka dengar, mereka melihat banyak kaum yang telah dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak percaya kepada rasul-rasulnya. Seperti kaum Ad, kaum Samud tidak percaya kepada Nabi Soleh dan tidak percaya kepada itu dihancurkan. Bahkan Fir'aun yang mereka tahu dari sejarah yang dibaca mereka, seorang yang pembangkang bahkan mengaku Tuhan, akhirnya Allah menyiksa mereka dengan dilenyapkan dalam lautan. Apakah mereka tidak memperhatikan itu? Kenapa mereka masih membangkang? Dan sesungguhnya mereka kaum pembangkang itu setelah dihancurkan oleh Allah, setelah mati mereka tidak kembali lagi hidup. Hilanglah semua mereka, tinggal kisah dan cerita. Ini satu hal yang sangat menyedihkan. Yang tadinya ketika kuasa luar biasa mereka menentangnya terhadap ajaran Allah. Tapi setelah mati mereka pun tidak bisa kembali ke dunia. Wa in kullun dan tiap-tiap lamma jami'ul ladaina muhdharun, maka semuanya jami'ul ladaina akan dikembalikan, akan dikumpulkan pada kami, muhdharun dan dihadirkan. Semua bangsa, semua manusia, baik yang baik ataupun yang menentang Allah, semuanya nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah. Semua didatangkan. Bahkan didatangkan secara furoda, satu persatu. Satu persatu dipanggil oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan ketika di dunia ini. Jadi tidak ada seorang pun yang lepas dari pengadilan Allah itu. Semua. Maka semua manusia yang pernah hidup dan berbuat di dunia itu nanti, apalagi setelah kedatangan seorang nabi dan rasul, pasti akan dimintai pertanggungjawaban karena nabi dan rasul telah menyampaikan mana yang benar, mana yang salah, sesuai dengan balasan amal mereka. In khairan, jika amalnya baik, fa khairun, maka balasannya baik. Wa in syarran fa syarrun, maka bila perbuatan jahat pun balasannya juga balasan yang tidak baik. Kemudian Allah pada ayat 33,
untuk menunjukkan kekuasaan Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah dan keagungan Allah. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minna habban faminhu ya'kulun. Wa ayatun, dan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah, lahum, untuk mereka manusia, al-ardu, bumi, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-ardul maitatu, bumi yang mati. Ahyainaha, kami hidupkannya. Wa akhrajna, dan kami keluarkan, minha, daripadanya, dari bumi yang mati itu, habban, biji-bijian, faminhu, maka daripadanya, dari biji-bijian itu, ya'kulun, kamu memakan. Allah menunjukkan tentang kudrah kekuasaannya, yaitu bumi yang mati. Bumi yang mati ini ada dua. Bumi yang mati karena lama tidak ada hujan, maka tumbuhan dan biji-bijian, buah-buahan itu semuanya mati, hilang. Kemudian Allah hidupkannya. Di ayat lain Allah menghidupkannya adalah dengan menurunkan air hujan. Sudah beberapa bulan lamanya tidak ada hujan, matilah semua tumbuh-tumbuhan itu. Kemudian ada hujan, maka tumbuhlah biji-bijian itu. Biji-bijian itu yang kamu makan. Kangkung ketika tidak ada hujan lama mati semua. Bayam begitu juga, kenikir dan lain sebagainya, sayuran hilang. Tetapi begitu ada hujan tumbuhlah. Maka tumbuhan itulah yang disiapkan oleh Allah untuk kamu makan. Ini adalah kemarau panjang. Yang kedua adalah satu dataran yang memang tidak pernah ada hujan, seperti padang pasir di Arab Saudi itu, di Lebanon, itu hujannya kadang-kadang hanya 1 tahun baru ada hujan. Ketika hujan karena pasir, maka air itu terus tidak berhenti mengalir, maka kadang-kadang hujan 1 jam saja menjadi banjir. Wa ja'alna fiha jannatin. Nah, di sini dijelaskan kami jadikan padanya, pada tanah yang gersang tadi, jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, yang ditumbuhi oleh kurma, wa a'nabin, dan macam-macam anggur, wa fajjarna, dan kami pancarkan fiha, daripadanya, minal uyun, mata air atau sumber. Sebelum ditemukan teknologi yang modern, dulu mereka hanya mengandalkan wadi atau satu tempat tanah yang agak lubang. Nah, dari situlah mereka bertani. Tetapi dengan
ilmu dan teknologi yang modern, mereka membuat air laut disuling sehingga air laut itu bisa dialirkan untuk bertanam atau untuk minum, makan, mandi. Arab Saudi, saya ke sana pada tahun 78, itu di Arafah itu padang pasir, tidak ada tempat tumbuhan, sehingga jamaah haji itu selalu kekurangan air karena airnya mengandalkan dari wadi yang disebut Wadi Fatimah itu yang dialirkan ke rumah-rumah karena sumbernya kecil, tidak mencukupi. Sehingga rumah-rumah Saudi dulu itu punya tandon. Tandonnya bukan di atas tapi di bawah tanah. Jadi dimasukkan di situ, ditimbun, nanti dinaikkan dengan engine atau dengan mesin. Begitu juga di Lebanon. Maka terjadilah di Saudi itu ada sawah yang luas antara Riyadh dan Taif. Itu ada sawah, ada pertanian yang ini. Begitu juga di Lebanon, pisang-pisang yang ini besar-besar itu, bahkan terong itu di Lebanon besar-besar. Karena teknologi yang baru. Jadi itu penjelasan dari tanah yang tandus, tidak pernah ada hujan, kemudian dibuatkan air dari laut. Sehingga wafajjarna fiha minal uyun, kami pancarkan dari sumber-sumber air. Untuk apa itu? Liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim. Liyakulu, agar mereka bisa makan, min samarihi, dari buah-buahannya, wa ma amilathu, dan apa-apa yang diperbuat aydihim oleh tangan mereka, afala yashkurun. Apakah mereka tidak mau bersyukur? Sehingga tanah-tanah yang bisa ditanami dengan subur, kurma pun bertambah subur karena cukup airnya. Maka kalau sudah berbuah, itulah yang engkau makan. Begitu juga apa-apa yang kamu lakukan, kamu rekayasa dengan tanganmu sehingga bisa menjadikan air itu melimpah, ya seperti mengebor, tapi ngebor di sana itu sangat dalam. Kemudian juga perbuatan menyuling air laut. Afala yashkurun, apakah kamu tidak mau bersyukur? Tidak bersyukur, ya pasti azab Allah akan turun. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seperti kaum Saba, kaumnya Nabi Daud, daerahnya adalah menjadi makmur, sehingga dinyatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi karena kaumnya tidak mau bersyukur, akhirnya dicabutlah nikmat itu, maka negerinya menjadi tandus. Subhanalladzi, maha suci, alladzi, zat yang khalaqal azwaja, yang telah menjadikan berpasang-pasangan, kullaha, semuanya, mimma tumbitul ard, dari tetumbuhan bumi, wa min anfusihim, dan dari diri mereka,
wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang mereka tidak tahu. Jadi Allah itu maha suci, artinya maha sempurna, tidak maha kekurangan, tidak lemah. Allah itulah yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya. Mimma tumbitul ard, dari tumbuhan yang di bumi. Ada tumbuhan yang berjenis perempuan, ada yang jantan. Maka yang jantan inilah bunganya sampai kepada yang betina, akhirnya suburlah, buahnya menjadi lebat. Semuanya jenis-jenis tumbuhan itu berpasang-pasangan. Wa min anfusihim, dan diri-diri mereka manusia itu juga berpasang-pasangan. Dengan berpasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ini menyebabkan manusia ini berkembang menjadi banyak. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang kamu tidak tahu. Banyak makhluk Allah yang belum diketahui oleh manusia. Baik makhluk Allah yang ada di angkasa ataupun di atas bumi ini. Banyak manusia yang belum tahu. Semuanya itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan agar tidak putus, ya, akan berkembang terus. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.